Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kalau ada yang mengatakan hadis ini dhaif, memang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan itu hadisnya dhaif. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Hadis sahih sama hasan tak ada ikhtilaf ulama. Silakan pakai. Hadis dhaif ni masalah. Ada setengah orang menolak hadis dhaif. Asal hadis itu dhaif tak boleh pakai sama sekali. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, ahli hadis, yang kitabnya kita kaji setiap Senin malam di Masjid Raya Senaplan, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Sepakat ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Jadi kalau ada ustaz nanti berceramah baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, memang betul hadis dhaif, tapi boleh dipakai. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadail a'mal, untuk motivasi amal. Nah, jadi jangan berkelahi gara-gara hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadis dhaif. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin pada orang mati, hadis dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, hadis dhaif. Siapa yang baca surat Al-Waqi'ah maka diselamatkan dari miskin, susah, melarat, hadis dhaif. Nah, ini banyak sekali hadis dhaif. Jangan berkelahi gara-gara hadis dhaif. Nah, ini selalu saya sampaikan. Sya'ban, bulan yang paling banyak dilaksanakan Nabi puasa. Yang meriwayatkannya orang yang tidur sekamar, serumah sama Nabi, yang tahu Nabi makan atau tak makan. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah puasa bulan Sya'ban full, tapi tidak tiap tahun, pernah. Itulah dalil boleh kalau ada nanti orang puasa sebulan penuh. Makna kullahu mu'zamahu, sebagian besarnya. Dua makna. Pertama, kullahu, sebagian besar Sya'ban. Ramadan full 1 bulan. Di bawah Ramadan Sya'ban. Di bawah Sya'ban 4 bulan haram. Nah, ini bulan yang paling banyak Nabi puasa. Puasa ini bagus. Di badan kita ini banyak kelebihan gula, diabetes mellitus, kelebihan lemak, kolesterol, kelebihan racun-racun, karena yang kita makan itu racun. Makan nasi dari padi tumbuh karena disemprot pestisida, pakai racun. Makan apel itu tidak dimakan ulat karena racun. Racun menumpuk di dalam darah, menjadi kanker darah, kanker daging, dan macam-macam penyakit. Dengan berpuasa, maka badan kita memakan kelebihan darah, kelebihan kolesterol, kelebihan racun-racun tubuh, dimakan dengan banyak puasa sunat. Banyak jamaah menyangka saya kurus karena puasa. Tidak, jarang puasa karena musafir. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang puasa amat sangat baik, amat sangat bagus. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian puasa. Manfaatnya 2. Pertama, irit belanja. Yang kedua, menurunkan libido seksual. Nafsu ada, tapi libido seksualnya diminimkan. Itulah mengapa kata Nabi, faman lam yastati', siapa yang tak sanggup nikah,
fa alaihi bisawm. Banyak-banyaklah puasa. Fa innahu lahu wija. Puasa itu obat baginya. Nafsu ada, tenaga tak ada. Bawaannya mau mati. Nah, ini bagus kalian banyak-banyak puasa sunat. Nah, saya pergi ke rumah saudara saya. Dikasihnya brosur. Somat, ini ada brosur, coba baca dulu. Saya bacalah brosur. Rupanya isi brosur tadi, kata orang barat, nih yang punya brosur ini orang barat. Katanya kita ini banyak betul racun dalam badan akibat dari bahan-bahan kimia. Orang Australia, orang Singapura tidak mau makan sayur kimia. Makanya sayur-sayur yang ditanam di tempat kita tidak boleh pakai pestisida, tak boleh pakai pupuk kimia, tak boleh pakai pupuk-pupuk, hanya pakai pupuk asli tai ayam sama tai kambing. Itu yang pupuk organik. Itulah sayur yang mahal. Sayur mahal karena pakai pupuk kandang, itu untuk orang Singapura. Sedangkan orang kita makan sayur yang penuh dengan pestisida. Makanya orang Singapura sehat, awak cepat mati. Orang kita sakit berobat ke Singapura. Nah, itu sudah rahasia umum. Tak usahlah kita bahas itu. Yang penting jelasnya bahwa, lalu kata dia, karena banyaknya racun dalam badan, maka cara menghilangkannya orang barat menyebut namanya terapi fasting. Fasting artinya tak makan berat, tak makan gandum, tak makan roti, tak makan keju, tapi minum boleh. Minum boleh, makan buah boleh. Mereka tak tahu puasa, mereka taunya fasting, tidak makan berat. Itu maka makan pagi itu disebut dengan breakfast. Break memecah, fast yang tak makan tadi dipecah menjadi makan. Nah, maka kata dia 1 bulan paling tidak orang fasting 8 kali. 8 hari kata dia sebulan. Waktu saya baca selebaran ini, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Nabi kami sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu, sebelum orang barat ini tahu tentang kanker, cancer, tentang penyakit, tentang racun dalam badan, tentang pestisida. Nabi kami sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Disuruhnya kita tak makan 8 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau orang berpuasa, maka mati zat-zat, mati bakteri-bakteri, mati racun-racun, tumbuhlah yang baru-baru. Sel-sel tubuhnya tumbuh yang baru sebagai pengganti. Oleh sebab itu, satu sisi niatnya, tapi niat tak boleh dirubah. Tetap niatnya, nawaitu shauma ghadin an qada'i, aku niat besok puasa mengganti qada puasa yang tinggal lillahi ta'ala. Nah, jadi jangan niatnya berubah. Aku puasa besok hari karena mau diet. Aku besok puasa karena mau hilang kolesterol. Aku besok puasa karena mau turun gula darah. Itu bonus. Itu bonus dari Allah. Yang penting yang jelas kita laksanakan saja ini mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi habis 5 hari ini insyaallah nanti tanggal 15, 16, 17 kalau tak salah, 16 atau 17 masuk kita 1 Sya'ban. Nah, ini tak lama lagi Ramadan. Oleh sebab itu mempersiapkan Ramadan dengan banyak-banyak puasa sunat. Banyak puasa sunat. Ada orang puasa sunat ini marah-marah aja bawaannya. Asal jam 2, jam 3 itu merah biji mata. Mata tuh merah aja dan menengok yang merah-merah aja mau. Nengok mobil merah macam menengok semangka. Kenapa Bapak marah-marah? Saya kalau puasa begini bawaan saya Pak Ustaz. Ini orang tak betul. Karena puasa itu menekan amarah, menekan hawa nafsu. Insyatamahu ahadun. Kalau ada orang mencaci maki, mengajak kelahi, falyaqul, hendaklah dia katakan 2 kali, inni shaim, inni shaim. Aku puasa, aku puasa. Nah, jadi jangan gara-gara puasa memperturutkan marah, memperturutkan emosi. Nah, ini perlu dikendalikan. Nah, selanjutnya nanti tanggal 14 Sya'ban. Balik dari sini, ambil spidol, kalender, pakai. Yang tak punya kalender Arab,
beli besok kalender. Karena kita berpatokan ibadah dengan kalender Arab. 14 Sya'ban kasih lingkaran. Ngaji ini tak ada gunanya, banyak pengajian-pengajian kalau tak diamalkan. Langsung besok beli kalender yang ada hijriahnya, beli spidol, langsung lingkari. 14 Sya'ban, malam 15, malam nisfu Sya'ban. Apa keutamaan malam nisfu Sya'ban? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua yang beribadah, berdoa malam itu diampunkan Allah. Illa, kecuali dua. Pertama, musyrik, orang yang syirik, masih menyembah pokok kayu, masih menyembah hantu, masih menyembah keris, masih menyembah gelang, masih menyembah rantai, masih menyembah batu cincin, masih menyembah setan, maka orang ini tak diterima Allah doanya malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, musahid, orang yang belum berdamai. Antara pengurus masjid belum berdamai dengan bagian konsumsi, karena belum dibayar catering kemarin. Antara jamaah belum berdamai dengan pengurus, karena ada yang sakit hati. Nah, ini berdamailah. Jadi malam ini sebenarnya ini malam perdamaian, supaya kita masuk ke bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban, dalam keadaan plong bersih. Malam itu dihidupkan dengan ibadah banyak-banyak. Baca Quran, zikir, tahajud, witir, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, bangun mandi malam. Mandi malam bagus. Kalau ada orang mengatakan mandi malam nanti kena penyakit tulang, itu habis maghrib sampai jam 12, itu tak bagus. Tapi dari jam 1, jam 2 sampai ke subuh bagus. Bahkan ada terapi mandi malam. Nah, lalu setelah mandi itu berwudu, sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Caranya macam tahiyatul masjid. Iftitah, Fatihah, ayat. Setelah itu sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang mau membuat di masjid ramai-ramai malam iktikaf, bagus. Mana dalilnya? Siapa yang membuat? Disebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah, ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Kata dia, meramaikan malam nisfu Sya'ban, beramai-ramai, itu dilakukan oleh kalangan tabi'in. Di antaranya Khalid bin Ma'dan, Imam Makhul. Mereka ramai-ramai berkumpul di masjid negeri Syam. Tapi kalau tidak mau buat di masjid, buat saja di rumah masing-masing. Nanti kalau malam nisfu Sya'ban, anak-anak muda, Fodamara, anak remaja masjid dari Masjid Raya Senaplan, ada Irma, Ikatan Remaja Masjid An-Nur, ada FSRMM, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah, dibuat ramai-ramai, malam iktikaf, mabit, muhasabah, zikir, baca Quran, bagus. Ini amalan-amalan yang baik. Tapi anda tidak ada masjid yang membuat, sendiri-sendiri saja di rumah. Ada orang kalau beramal sendiri malas, tapi kalau beramai-ramai semangat, ikutkan aja dulu. Jangan menunggu orang ramai baru semangat, sendiri tak semangat. Karena kita mati sendiri apa ramai-ramai? Sendiri, kecuali mati ramai-ramai. Walaqad ji'tumuna furada, kau akan mati sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kuciptakan dulu kau sendirian, kau pun akan mati menghadap aku sendirian. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Lewat habis nisfu Sya'ban, di akhir Sya'ban. Nah, ini ada larangan. Izan tasofa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, tak boleh lagi puasa. Nanti kalau ada orang puasa, kenapa kau puasa? Ini sudah lewat nisfu Sya'ban, tak boleh puasa. Sudah lewat nisfu Sya'ban, tak boleh puasa. Itu ada sebabnya. Pertama, memang dia tak pernah puasa sunat. Sebelumnya memang tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban baru dia puasa sunat. Itu tak boleh. Adapun orang yang memang sudah biasa, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, lewat nisfu Sya'ban, puasa dia Senin Kamis, boleh, silakan. Atau dia mengqadha. Bapak Ibu yang mengqadha puasa lewat nisfu Sya'ban, ayo makan. Aku tak makan, aku puasa. Mana boleh puasa? Ini hadisnya. Kita tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban dengan puasa.
Itu tak boleh kalau puasa sunat. Tapi puasa wajib boleh. Mana ada puasa wajib bulan Syaban? Ada. Puasa apa? Puasa qadha, puasa kafarat, puasa menebus sumpah. Siapa yang bersumpah bisa ditebus dengan puasa 3 hari. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghitung sumpah yang lara, sia-sia. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi akan dihitung dengan yang serius yang ada dalam hati kamu. Mulut bersumpah, hati serius. Dilanggar sumpah, fakafarahu it'amu asyarati masakin. Menebusnya fakafarahu it'amu asyarati masakin. Kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, kasih 10 pakaian. Au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Kasih makan 10, kasih pakaian 10, bebaskan budak hamba saya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya jangan mau ditipu dengan sumpah. Ini banyak mau perempuan ditipu dengan sumpah. Suami saya sudah saya sumpah Pak Ustaz, abang kalau nikah sama aku bersumpah tak kawin lagi ya. Iya, itulah dia tak tahu. 3 hari puasa selesai. Perempuan tak mengaji, mau ditipu. Oleh sebab itu maka ini puasa, tapi jangan main-main sumpah. Nanti kita dimakan.